Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Dan hari ini kita bakal ngomongin lensa vintage lagi, sebagai salah satu hal yang memang gue nikmati ya. Yaitu kamera dan juga perlensaan. Dan yang bakal gue obrolin adalah Mamiya Secor 24mm f2.8. Yuk kita obrolin. Mamiya Secor 24mm f2.8 ini sebenarnya adalah satu buah lensa yang cukup misterius. Karena begitu gue cari informasinya di internet, gue tidak menemukan informasi sama sekali. Jadi akhirnya gue coba ngobrol sama yang jual, yaitu Beling Jadul, dan gue menemukan satu buah fakta. Bahwa ternyata Mamiya Secor 24mm f2.8 ini aslinya itu adalah RMC Tokina 24mm f2.8. Diakuisisi perusahaannya sama Mamiya dan akhirnya keluarlah lensa Mamiya Secor yang versi ini. Anyway, itu hanya sedikit sejarah aja. Waktunya kita ngecek gimana kemampuan dari lensa yang satu ini. Mamiya Secor 24mm f2.8 ini khas lensa jadul, semuanya dari metal dan tentu lumayan berat. Filter threadnya itu 52mm, punya minimum focus distance 27 cm dan bukaannya paling lebar 2.8 tentunya, dan bisa ditutup sampai f16. Aslinya aperture lensa ini ngeklik, tapi gue bikin diklik sengaja biar lebih mudah kalau lagi syuting. Jumlah blade dari lensa ini ada 6 buah, jadi kalau misalkan ditutup sedikit aja, nantinya bentuk bokehnya itu tidak bulat sempurna, tapi heksagonal, atau oktagonal. Ya itulah pokoknya, bentuknya nggak bulat sempurna aja. Matematiknya nggak bagus. Image quality dari lensa ini sendiri hitungannya lumayan tajam walau dengan bukaan 2.8. Walau di saat gue bilang tajam, mohon dibedakan antara ketajaman lensa vintage dengan ketajaman lensa zaman sekarang. Pasti bentuk ketajamannya bisa dibilang berbeda. Anyway, dengan bukaan 2.8 berarti lo masih bisa ngedapatin bokeh-bokeh walaupun emang field of view-nya itu lumayan lebar, 24 mm. Secara kontras sendiri sebenarnya nggak ada yang istimewa, dia nggak panci-panci banget, tapi lo masih tetap bisa mendapatkan kontras dan juga post-production masih bisa lo mainin tentunya. Cuman out of kamera pewarnaannya bisa dibilang khas lensa vintage. Untuk tahu seperti apa kualitasnya, gue punya sequence yang bakal gue pasang sekarang, yaitu sequence ini. Dan juga sequence ini. Ya, gue ngerekam kedua sequence ini dengan silok. Dan kalau dilakukan color correction, cuman mainin shadow dan juga highlight, hasilnya seperti ini. Gue bisa bilang pewarnaan yang gue dapetin dari lensa ini hitungannya menarik. Cuma sekali lagi, seperti yang sudah gue katakan sebelumnya, lo tetap masih bisa mainin untuk masalah kontras dan juga warna sesuai dengan kebutuhan lo di post-pro. But out of cam, actually it's not bad. Beberapa foto yang gue punya menggunakan lensa-lensa ini, contohnya sebagai berikut. Seperti yang tadi gue udah bilang, untuk masalah ketajaman itu lumayan tajam di bagian tengah. Di bagian pojok-pojokan seperti biasa tentu agak sedikit lebih soft. But then again, out of camera, lo bisa mendapatkan pewarnaan khas lensa vintage. Tidak terlalu kontras, tidak terlalu tajam, dan tidak terlalu panci. Walaupun semuanya ini masih bisa didapatkan dengan cukup baik. Pertanyaannya, kadang-kadang orang tuh suka mencari flare kalau menggunakan lensa vintage. Apakah lensa ini ada flare-nya? Jawabannya bisa, tapi bukan flare yang mewah seperti Super Takumar 50mm f1.4. So overall, is this a good lens? Jawabannya adalah iya, karena gear dipakai sesuai dengan skill lo dan juga kapasitas lo menggunakannya. Oh, jadi skill lo udah bagus, Vic? Enggak banget, enggak. Malah sebenarnya gue ngerasa gue tuh ada di bawah rata-rata. That's why gue dibantu dengan gear-gear yang gue punya untuk seakan-akan mengelevate skill gue. Tapi gue tahu itu cuma bisa mengangkat atau mengelevate hasil video yang gue punya itu segini. Untuk nyampe ke yang lebih tinggi lagi, waduh, jenjang belajarnya masih jauh bro, jauh banget. Yuk, kita banyak-banyak kursus online, apalagi waktunya lagi ada banyak sekarang. Anyway, sebelum kemana-mana,
Kalau misalkan emang lo juga penikmat lensa jadul, satu hal yang lagi pengen gue tahu sekarang adalah apa sih lensa paling wide yang lo punya saat ini, hasilnya gimana, dan apakah you're happy with what you have right now? Cerita di kolom komentar di bawah, kita diskusi secara sehat. And practically that was that video kita hari ini. Short, simple, ngomongin beberapa hal yang pasti-pasti aja. If you like this video, please do hit like. Kalau nggak suka, boleh klik dislike 2 kali. I don't mind. Sampai ketemu di video lainnya. Taufik Nomo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.